surat Luqman ayat 12 hingga 19. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنا إياكم مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات
وزد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambutan yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh pengasuh atau sesepuh Pondok Pesantren Salman Al-Farisi yang Murah Kediri kepada beliau Ustadzuna wa waliduna Ustadz Abu Zaki Sigit Purnomo SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Susila selaku Kepala Desa Wilayah Desa Gayam, yang kami hormati Al-Ustadz Abu Amar Abdul Adim selaku pemangku dan pembina Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, yang kami hormati Ustadz Abu Baik Muhammad Al-Asad LCMH selaku mudir dan pimpinan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, dan yang kami hormati para Dewan Asatidzah dan Ustadzah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya. Demikian juga tidak kalah juga perlu saya sampaikan yang kami hormati kepada semua para wali santri, bapak dan ibu. Demikian juga kepada santri yang kami sayangi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya dimanapun dan kapanpun kita berada dengan sebaik-baiknya penjagaan. Para hadirin sekalian yang berbahagia, tidak ada kata yang terindah yang kita ucapkan pada pagi yang cerah ini selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semuanya dengan rasa berbahagia bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang barokah ini dalam rangka menghadiri acara yakni mendatangi wisuda dan pelepasan santriwati angkatan yang ke-10 di pondok yang tercinta ini. Demikian juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada semua orang umat Islam yang mengikuti beliau dengan baik sampai yaumul kiamat. Para bapak, para ibu, para hadirin sekalian yang berbahagia, selain daripada itu, di sini mungkin bapak ibu semuanya tadi mendengar sambutan dari sesepuh. Ternyata setelah saya naik, mungkin bapak ibu juga kaget, kok masih muda ya. Oi, ini anak-anak yang paham dengan kami. Akhirnya, kok seneng? Ya, alhamdulillah
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kalau kita, atau khususnya saya, masih dianggap muda, ya. Bukan merasa muda, tapi masih kelihatan muda. Alhamdulillah. Para hadirin, para bapak semuanya dan ibu yang berbahagia, selanjutnya kami mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran semuanya dalam acara ini yang tentunya membawa kebahagiaan dan membawa harapan yang besar, yaitu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus juga kami sampaikan terima kasih kepada wali santri yang jauh-jauh dari tempat mungkin yang terjauh dari Sorong mungkin, atau dari Ternate, atau dari Palembang, dari Palu, ada yang dari Surabaya dan sekitarnya. Saat ini alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah khairan bisa menghadiri acara yang sederhana ini. Demikian juga saya mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua panitia yang telah bekerja sama dalam mengadakan atau persiapan acara ini yang terselenggara dengan berbagai kesuksesan dan mungkin kekurangannya. Demikian juga saya ucapkan mohon maaf kepada semuanya, mungkin dalam hal kami menyambut, dalam kami memberikan suguh-suguh kami, mungkin ada hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang berikutnya, para hadirin sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku pengasuh, tentunya kami semuanya tidaklah sempurna, mewakili dari pengasuh semuanya. Maka dari itu, kepada para santriku yang mungkin akan melepaskan atau meninggalkan kami, atau yang masih ada di tempat ini, maka sambutlah semuanya itu dengan kebahagiaan, sambutlah dengan rasa syukur, karena apa yang ada pada diri kalian itu adalah kebaikan. Apa yang ada pada diri kalian adalah kebaikan. Demikian juga kepada orang tua, kami sampaikan bahwasanya anak-anak panjenengan kita asuh di sini, panjenengan titipkan di sini, insya Allah akan kita berikan yang terbaik untuk mereka. Maka mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan, apa yang mereka dapatkan di sini, selain menjadi kebanggaan kepada orang tuanya, juga membawa keberkahan kepada diri santri dan kepada keluarga secara umum. Para hadirin sekalian yang berbahagia, mengapa ini kita sampaikan? Kita sampaikan juga bahwasanya apa yang dipelajari oleh anak-anak, apa yang dipelajari oleh para santri dan anak-anakku adalah hal yang paling baik, perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Mengapa ini kita sampaikan? Kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran merupakan ucapan yang paling baik. Al-Quran merupakan zikir yang paling agung. Dan Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ucapan yang terbaik pula. Disampaikan, diturunkan melalui malaikat yang terbaik, yaitu malaikat Jibril. Demikian juga setelah malaikat Jibril menyampaikan atas perintah Allah kepada manusia dan nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu ketika sampai kepada Nabi juga disampaikan kepada manusia terbaik saat itu, yaitu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka mereka semua adalah pilihan-pilihan Allah, yang mana itu adalah semua yang terbaik, yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian juga
Panjenengan para orang tua juga dipilih oleh Allah sebagai orang yang terbaik, menitipkan anaknya yang terbaik untuk dididik, yaitu menggunakan ucapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan. Maka sangat bersyukur kami selaku mewakili pengasuh dan sesepuh yang dikatakan tadi, bahwasanya panjenengan semuanya menginginkan hal-hal yang terbaik untuk putra putri panjenengan. Maka dari itu kami merasa sebagaimana pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak. Tentunya kami ada kesalahan, tentunya kami ada kekurangan. Maka mohon dimaafkan apa yang mungkin kurang yang kami berikan kepada putra putri panjenengan. Demikian juga kepada para santri dan anak-anakku kami pesankan, apa yang kalian dapat itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pergunakanlah ilmu dan pergunakanlah apa yang sudah kalian dapat itu, yang pertama untuk selalu berdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selalu pergunakan untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Janganlah kalian merasa sudah lebih mungkin dari ilmu dari orang tuanya, tetapi kalian adalah tetap anak kepada dari kedua orang tua kalian. Maka kami pesankan selain taat kepada Allah, hendaklah juga berbakti kepada kedua orang tua dengan ilmu yang kalian dapat. Para hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir yang perlu saya sampaikan mewakili dari pondok juga yang berhubungan dengan PKPN. Bahwasanya alhamdulillah untuk ijazah yang mengikuti paket mulai dari paket A, B, C itu sudah terlaksana. Dan untuk ijazah paket A sudah terbit. Untuk ijazah paket B, mohon maaf kepada para santri dan para bapak, masih proses. Adapun untuk paket C setingkat SMA, alhamdulillah sudah kita bagikan tadi malam. Maka dari itu sekali lagi saya ingatkan kepada anak-anak, karena mungkin saking senangnya mau liburan mau pulang, nanti jangan sampai ketinggalan. Ijazahnya jangan sampai apa? Tertinggal. Ya, karena beberapa waktu lalu itu juga sering karena saking senengnya ketemu dengan orang tuanya, ingin cepat-cepat pulang, rapot itu tertinggal. Nah, ini ijazah, jadi tidak bisa diulang. Maka dari itu ijazah itu rawat dan mudah-mudahan nanti bermanfaat. Itu yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dan para santri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang mungkin tidak bisa yaitu membuat apa itu diterimanya dengan hati. Sekali lagi kami mohon maaf, dan apabila ada hal yang mungkin nanti ada yang perlu disampaikan, silakan nanti bapak-bapak ibu untuk menyampaikan setelah acara. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terutama jazakumullah khairan kepada pengasuh atau sesepuh Profesor Salman Al-Farisi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Kepada pengurus Pondok Pesantren Salman Al-Fariji yang kami hormati, mulai dari Bapak Pembina tadi yang disampaikan sesepuh, para ustadz, yang kami hormati para wali santriwati dari berbagai daerah, bahkan dari Sulawesi, alhamdulillah, dari Palembang. Insyaallah punya saudara yang di Palembang dan sangat berbahagia. Kepada santriwati yang saat ini yang akan diwisuda, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang berbahagia, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, kita bisa mensyukuri dan bisa menggunakan dengan baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan melimpahkan pada Tuhan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliau sudah memberikan bimbingan tuntunan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa diakui sebagai umatnya sampai di akhir waktu di yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat berbahagia tentunya, terutama para santriwati maupun wali santriwati, kalau kita sudah bisa mengikuti di jenjang pendidikan. Tentunya kami selaku pemerintah desa menyampaikan terima kasih kepada segenap pengurus Pondok Pesantren Al-Fariji yang ada di wilayah Dusun Ngayam Barat, Desa Ngayam, Kecamatan Munah, Kabupaten Kediri. Tentu ini merupakan kerjasama, merupakan komunikasi yang baik antara pengurus pondok pesantren dengan pemerintah, terutama pemerintah desa. Ini yang harus tetap kita jalin, hubungan yang tidak boleh terpisahkan, karena sangat saling membutuhkan, baik pengurus pondok maupun dari pemerintah. Tentunya dengan adanya pondok pesantren yang ada di wilayah kami di desa Ngayam inilah adalah harapan masyarakat. Sudah berdiri sejak 2010, berarti 25 tahun, 15 tahun. Selama kami, alhamdulillah selama kami menjabat, karena kami menjabat kepala desa sudah 18 tahun. Alhamdulillah bisa mendampingi mulai dari pengurusan izin, baik izin IMB maupun izin pendirian yayasan. Kami selaku pemerintah desa dan warga masyarakat bisa merasakan dampak positifnya dengan adanya pondok pesantren Salman Al-Fariji. Walaupun toh masyarakat kami belum banyak yang mengikuti pendidikan di pondok Salman Al-Fariji, minimal masyarakat kami bisa mendukung dan mendampingi semua kegiatan yang ada di pondok pesantren sesuai dengan program
dari pemerintah. Kita harus menyiapkan generasi penerus yang harapannya tahun 2024 ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang seperti emas. Nah, kalau ini tidak disiapkan generasinya untuk menuju Indonesia, saya yakin itu hanya harapan-harapan yang tidak bisa dicapai. Nah, generasi penerus tentunya harus bermodalkan akhlak yang mulia, terutama berpedoman Al-Quran dan Hadis. Saya selaku pelaksana di pemerintah masih banyak kegiatan pemerintah yang harus dibenahi, yang harus diperbaiki. Kalau generasinya tidak disiapkan mental akhlak, apalagi berpedoman pada Al-Quran dan Hadis, tidak akan mungkin bangsa kita selaku pelaksana pemerintah ini akan bisa mencapai bebas dari korupsi. Inilah Bapak Ibu, para pengurus pondok pesantren maupun dari para wali santri, marilah kita bersama-sama tentunya untuk menyiapkan generasi yang akan datang. Karena generasi yang akan datang tantangannya akan lebih berat, Karena yang di pondok saja masih banyak tantangan, apalagi yang di luar pondok. Nah, inilah karena pondok ini berada di desa saya, di desa kami, di desa saya, tentunya maka kita jaga kepercayaan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan kepercayaan dari para wali santri ini maka kita dijaga bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh pondok, apa yang menjadi kewajiban dari para santriwati, semuanya bisa saling menerima, karena tidak lepas dari kekurangan, tidak lepas dari kesalahan. Dan inilah nanti yang harus saling bisa memberikan masukan untuk menjaga santri. Mungkin dari Bapak Ibu wali santri bisa memberi masukan kepada pengurus pondok pesantren. Begitu juga pondok pesantren bisa memberi masukan kepada orang tua selaku orang tua dari santriwati yang menjejak mencari ilmu yang ada di pondok pesantren. Jadi inilah yang harus juga dikomunikasikan. Mohon maaf, karena saya selaku pemerintah sudah mendengarkan dari berbagai masukan, berbagai keluhan, yang alhamdulillah tidak di pondok desa kita. Alhamdulillah terjadi antara santri dengan santri, baik sampai fisik ini terjadi. Inilah yang tidak kita harapkan. Ini yang tidak kita harapkan. Yang terakhir mungkin yang baru kami pesankan pada pondok pesantren, marilah kita jaga, apalagi semakin berkembangnya, semakin bertambahnya santri, itu semakin berat dalam kita menghadapi, mendidik, mengawasi, dan seterusnya. Ini tentunya mari tetap kita komunikasi dengan baik untuk menjaga keharmonisan baik dari pondok pesantren maupun menjaga nama baik desa kita.
Demikian Bapak Ibu yang perlu disampaikan. Saya dari izin mungkin dari Bapak Ibu Wali Santri, mudah-mudahan setelah nanti pulang dari pondok pesantren, sepulang dari desa Gayam, nanti bisa diberi keselamatan sampai di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan santriwati yang dilepas hari ini ada 27 santriwati, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Mudah-mudahan nanti bisa masuk menjadi pelaku-pelaku di pemerintahan, sehingga nanti kalau pemerintahan ada yang punya modal kuat berpedoman pada Quran dan hadis, insya Allah negara kita akan menjadi agama yang sangat diharapkan oleh warga masyarakat di Indonesia. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau kita bercerita pondok ini luar biasa. Karena saya sejak awal mengikuti proses, ya. Ini kalau tidak salah Pak Amin ini masih di sana ya, di masih lurus. Alhamdulillah sekarang sudah luar biasa. Saya sangat iri dengan para santriwan sekarang ini jadi ustaz. Dan mudah-mudahan nanti bisa diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan di pondok pesantren. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harus untuk kepada kita yang Bapak Susila. Alhamdulillah taala masya Allah matur suwun, terima kasih. Luar biasa. Sebenarnya Bapak pada saat ini mau cerita panjang kalau mau cerita, masya Allah luar biasa. Berikutnya sambutan dari pembina pemangku pada pesantren Salman Al-Farisi Gayam Gurah ini kepada beliau Ustaz Abu Amar Abdul Azim Agung Setiawan, hafizahullah taala, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum wa sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fala haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Gayam, Bapak Susihan dan Kang Mas Susihan, karena beliau Bapak Kepala Desa ini, beliau adalah kakak sepupu kami. Beliau adalah putra dari paman kami, pakti kami yang sulung dari kakaknya abah kami, dan beliau menjabat sebagai kepala desa sampai 3 periode, jadi 18 tahun sejak kali ini. Dan saya ini sebenarnya diharap-harap untuk menggantikan beliau. Hanya saja takut jadi saya, karena kami ini keluarga besar, dan alhamdulillah bukan karena apa-apa, tetapi karena kita harus berbagi
siapa yang ikut berperan dalam pembinaan dan bimbingan masyarakat di bidang keagamaan, dan siapa yang harus membimbing warga masyarakat secara khusus adalah di bidang pemerintahan. Maka semoga hubungan yang baik ini membawa keberkahan untuk semuanya. Yang kedua juga tidak lupa kami sampaikan penghormatan yang juga setinggi-tingginya kepada pengasuh dan sesepuh Kiai Haji Kang Mas Abu Zaki Afifi Sigit Purnomo, yang Masya Allah beliau ini adalah yang memiliki peran utama dari awal, yang dengan bimbingan beliau kita bekerja, kita berjuang, sehingga diberi keberkahan oleh Allah SWT menjadi pondok yang seperti kita dapati. Demikian juga yang kami hormati Pak Ustadz Abu Baik Muhammad Talase LCMH, yang selaku generasi penerus kita sudah kukuhkan dan kita akan kukuhkan kembali sebagai pimpinan atau mungkin pondok pesantren Salman Al-Farisi. Dan tidak lupa kepada jajaran para ustadz dan jajaran para ustadzah seluruhnya dari pondok pesantren Salman Al-Farisi. Tidak lupa pula kepada para bapak dan para ibu wali santri yang kami hormati. Demikian juga kepada seluruh santri-santriwati, baik calon wisudawati maupun santri-santri yang belum akan diwisuda, yang berbahagia yang kami sayangi. Setelah yang pertama, kami ajak bersyukur kepada Allah SWT dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kami mengaturkan rasa kegembiraan kami. Kami oleh Allah diberi taufik dan diberi kemudahan untuk bisa kita bertemu dan berkumpul di majelis yang seperti ini, dan selama 15 tahun baru kali ini kita bermajelis seperti ini selama 15 tahun. Ini adalah awal yang kami berharap kebaikannya, dan ini adalah awal yang kami berharap juga akan menunjang semakin berkembangnya daripada pondok pesantren yang kita cintai ini. Dan tentunya tidak lepas dari upaya yang kami bersama-sama, dan tidak lepas dari support dari panjenengan semua berupa doa-doa. Karena kami yakin di balik layar apa yang nampak di hari ini adalah juga pengampunan doa-doa dari panjenengan semua. Support doa adalah support yang luar biasa, karena termasuk senjatanya orang yang beriman adalah doa. Oleh karenanya, kegembiraan saya secara khusus dan kegembiraan kami ini secara umum begitu luar biasa, dan kami sangat berharap dengan syukur kepada Allah SWT, kebaikan ini akan ditambahkan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, pada sambutan kami ini, yang pertama tentunya kami selaku pembina dan pemangku daripada pondok pesantren Farisi, upaya-upaya yang kami inginkan dalam pembinaan adalah kami ingin membangun generasi kita melalui lembaga pondok pesantren seperti ini, untuk kita mendidik generasi kita menjadi yang lebih baik minimalnya dari kita. Dan kalau Allah memberikan lebih, maka sungguh itu adalah cita-cita kita. Allah Azza wa Jalla memberikan lebih, dan saya yakin lebih dari apa yang kita sudah bayangkan.
Maka itu adalah cita-cita kita bersama. Dan kalau saya sendiri mempelajari dari apa yang sudah kami lakukan sebenarnya tidak seberapa, tetapi hasilnya kalau seandainya itu adalah melebihi apa yang kita bayangkan, apa yang kita angankan, maka itu berarti ada nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla yang berhak memberi, sedangkan kami hanya bisa berusaha. Dan bentuk kerjasama yang baik tidak luput kami ucapkan jazakumullahu khairan, terutama kepada para wali-wali murid, wali-wali santri. Kerjasama yang baik kami aturkan jazakumullahu khairan, sehingga kami diberi kemudahan lebih untuk bisa menjalankan program-program yang ada di pondok pesantren kita ini. Demikian juga tidak luput kami sampaikan jazakumullahu khairan kepada Bapak Kepala Desa atas sinergi yang kami bangun dengan pihak pemerintahan desa yang mendapat sambutan yang luar biasa. Dan ini adalah keberkahan, ini adalah kebaikan yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa sebagaimana kami selaku pembina dalam membina pondok ini untuk menjadi lebih baik, sangat-sangat membutuhkan pihak pemerintah desa. Ternyata beliau juga menyampaikan bahwa pihak desa pun untuk membina warga masyarakat menjadi lebih baik juga sangat-sangat membutuhkan kehadiran kita, yaitu praktisi-praktisi yang ada di pondok pesantren ini. Oleh karenanya kami juga tidak lupa mengaturkan ini sebagai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Susila mewakili pemerintahan desa di Desa Gayam yang kita cintai ini. Demikian pula ini sesuai dengan program pembinaan yang kita inginkan. Bagaimana kita itu membuat dan membangun pondok pesantren ini, yang diantaranya adalah ikut berperan serta bersama pemerintah membangun yaitu generasi-generasi yang berpendidikan, membangun generasi-generasi yang memiliki pendidikan tidak sekedar pendidikan formal yaitu pendidikan materi, tapi juga membangun generasi-generasi dengan pendidikan non formal kepondokan dengan materi-materi yang itu adalah non materi, yaitu moral yang akan membangun moral, akhlak yang baik yang tadi diharapkan oleh beliau. Kalau banyak lulusan pondok pesantren yang memiliki akidah yang baik, pedoman agama yang baik, akhlak yang mulia, maka insya Allah pemerintahan akan lepas dari korupsi. Maka saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan ini juga termasuk awal daripada bagaimana kita turut membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, membangun rakyat juga menjadi rakyat yang lebih baik, yang ada amanah karena agama, ada kejujuran, dan juga di sana ada amanah, sehingga ketika mereka nanti terjun di masyarakat menjadi orang-orang yang memegang amanah yang juga bisa bertanggung jawab. Hanya saja tadi Bapak Kepala Desa, kalau putri-putri kami ini nanti harus terjun di pemerintahan, ini kayaknya putri-putri kami ini keberatan. Minimalnya kalaupun tidak terjun langsung menjadi istrinya Bapak Kepala Desa, minimalnya menjadi istrinya Bapak Camat, kan begitu. Minimalnya menjadi istrinya Bapak Bupati, kan begitu. Nah, sehingga akan support sebaik-baiknya sebagaimana para salaf, istrinya bertakwa, istrinya akhlaknya mulia, sehingga pesan-pesan takwa kepada suami itu selalu disampaikan. Wahai suamiku, sesungguhnya aku betah untuk lapar, aku betah kehausan di dunia, tetapi aku tidak tahan dengan apinya neraka. Maka amanahlah kamu di dalam bekerja, carilah nafkah yang halal. Dan yang seperti ini insya Allah hanya ada dan bisa didapatkan oleh putri-putri yang solihah, putri-putri yang terdidik akidah yang lurus, putri-putri yang terdidik agama dan akhlak yang mulia. Maka kalau dari sisi itu mudah-mudahan Pak Kades nanti ada
putri-putri kita ini yang nanti akan ke sana. Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cerita sedikit menimpali apa yang disebutkan oleh Bapak Kades. Kami ini di pondok pesantren bukan tidak ada hal yang membuat kami juga harus menguatkan sinergi dengan pemerintahan. Ada hal-hal yang sifatnya juga begitu bersinggungan dengan pemerintahan. Bapak kapal bisa kalau ingin cerita sebenarnya cerita banyak, cuman saya mewakili satu cerita saja. Alhamdulillah pondok kita ini dari warga kita ini banyak. Dari putri-putri dan putra-putranya warga desa yang banyak yang sudah ikut dititipkan amanah pembelajarannya di pondok kita. Ini menunjukkan sudah mulai terbuka banyak. Bahwasannya warga kita, dan saya berharap melalui Bapak Kepala Desa untuk memberikan pencerahan-pencerahan setidaknya tentang pondok pesantren kita ini, sehingga dari kepercayaan warga di Sanggayam dan meluas kecamatan Buah, karena Bapak Kepala Desa kita ini alhamdulillah di Kabupaten Kediri untuk komunitas atau perkumpulan para kades. Beliau termasuk yang memiliki kedudukan atau posisi. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan kebaikan supaya pondok kita yang ada di wilayahnya beliau ini bisa dikenalkan lebih luas lagi. Di antaranya kita ini dari awal sudah diisukan, ini hati-hati pondoknya saudaranya Pak Lurah Dayan itu mengajarkan isu-isu apa, ada teroris dan sebagainya. Tapi kami alhamdulillah tidak pernah ada yang mendatangi kecuali petugas. Tidak ada orang-orang yang mendatangi kami kecuali petugas dari Polsek, dari Polres. Mereka datang itu bukan untuk apa-apa, justru mereka itu tahu siapa kita. Nah, dan yang seperti ini tidaklah luput juga dari sinergi kami dengan pihak pemerintahan desa. Karena dari Bapak Susila ini belum tentu sudah menyampaikan informasi-informasi tentang siapa sesungguhnya pondok ini yang mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan pri kehidupan dan pri kemanusiaan dan juga pri berkerakyatan yang baik adalah pondok pesantren kita ini. Dan kita tidak mengajarkan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan Islam, sehingga akan bertentangan dengan misi dan visi perjuangan Islam yang tentunya juga tidak akan bertentangan dengan tujuan negeri atau negara kita Indonesia di dalam membangun rakyat dan membangun bangsa. Maka kalau ada sesuatu, cukup Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas yang sudah menepis untuk memberikan jawaban kepada seluruh warga dan seluruh masyarakat mengenai siapa kami dan siapa pondok pesantren. Jadi ini kami sampaikan sekali lagi, jazakumullah khairan, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa atas sinergi yang baik ini, dan dengan begitulah kita lebih dikenal, kita lebih terbuka, dan alhamdulillah banyak warga dari Desa Sanggayam sudah mulai ikut menitipkan putra putri-putrinya di pondok kita ini. Harapan kami ini akan lebih baik lagi dengan pembinaan-pembinaan yang ada. Kemudian tidak luput kami sampaikan menimpali hal itu bahwa untuk warga Desa Sanggayam apabila putrinya atau putranya yang lulus SMP dititipkan di pondok kita ini, masih kita membuat program free seluruhnya untuk pembiayaan kecuali sangguling. Nek sangguling dengan sama ini maksud gue gitu. Nek bayaran apapun selain itu dari warga Desa Sanggayam diakui oleh Bapak Kades, Pak Kades betulkan ini warga Desa Sanggayam, oh ya, maka kita berikan free beasiswa atau biaya santri, tidak ada uang pangkal, tidak ada uang SPP kecuali sangu kebutuhan putri panjenengan nek tumbas kita dengan tumbas nek sangu misalnya sangoni nek tumbas sabun dengan tumbas. Yang terakhir, para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan di duha hari ini saya merasa berkepentingan untuk memberitahukan
dan memberikan pengumuman yang ini penting terkait dengan kelembagaan yang ada di pondok pesantren kita ini. Karena pengukuhan yang kami sampaikan, yaitu di awal tahun ajaran ini, kami merasa perlu lagi kita sampaikan sehingga di majelis yang lebih formal seperti ini kita akan ketahui dan kita akan maklumkan bersama. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, pada awal yaitu tahun 2010, yaitu di bulan Maret, kurang lebih tanggal 15, maka pondok pesantren ini dibangun dengan cikal bakalnya membangun lembaga, namanya adalah Lembaga Sosial dan Dakwah Islam atau LSDI Salman Al Farisi, yang dibantu untuk menyelesaikan administrasinya oleh Ibu Anis Husnul Faridah, sarjana hukum, tertanggal nomor 2 tertanggal 15 Maret 2010 dengan registrasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri nomor 76/2010/PN Kabupaten Kediri. Itu yang menaungi lembaga pondok pesantren kita dari tahun 2010 sampai 2020 yang kita rencanakan. Tetapi Allah SWT belum memberikan kemudahan, sehingga barulah Allah memberikan kemudahan mundur 3 tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 23 di bulan Mei, tanggal 22 di bulan Mei tahun 2023 kita meminta bantuan kepada Bapak Muhammad Khalil, sarjana hukum MKM yang berkedudukan di Kabupaten Jombang, untuk kita membuat upgrade daripada status lembaga dari lembaga menjadi yayasan. Saya akan bacakan untuk diketahui bersama mengenai yayasan kita ini. Berdasarkan permohonan kami, yaitu saya dan kakak, yaitu Mas Abu Zaki dan juga Adib, agar kita mendirikan yayasan untuk menaungi lembaga pondok pesantren kita ini. Oleh karena kalau ini tidak diupgrade menjadi yayasan, kekuatan hukum atau badan hukumnya belum bisa menaungi lembaga-lembaga pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan lembaga hukumnya ini belum bisa untuk menerima tanah-tanah atau kekayaan aset-aset wakaf dan semisalnya. Oleh karena ini adalah sangat dipentingkan untuk kelanjutan dan juga untuk berkembangnya pondok pesantren kita ini, sehingga kita upgrade dari lembaga menjadi yayasan dengan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor tahun 008350 AH 0104 tahun 2023 tentang pengesahan pendirian badan hukum yayasan yang dinamai Yayasan bin Dola Al-Boyani dengan kekayaan awal non aset 500 juta. Didirikan Dewan Pembina atau Dewan Pendirinya adalah saya, Agung Setiawan. Kemudian dengan susunan organ yayasan, nama Agung Setiawan saya sendiri sebagai pembina atau ketua pembina. Kemudian Muhammad Talase sebagai pengurus dengan jabatan sebagai ketua pengurus. Kemudian Ali Ahmad sebagai pengurus dengan jabatan sebagai sekretaris. Kemudian Eka Cahya Jatmika sebagai pengurus dengan jabatan bendahara. Kemudian Sigit Purnomo dengan jabatan pengawas atau ketua pengawas. Dan ini ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Mei tahun 2023. Dan atas apa yang Allah telah mudahkan, kita sudah update kepengurusan yayasan atau lembaga menjadi yayasan, sehingga kami pengurus yayasan bermusyawarah berbuk
untuk melanjutkan dan untuk mobilitas supaya lebih tinggi, kita akan inginkan program pondok berjalan lebih banter dalam bahasa kita. Maka kita sepakat untuk mengangkat dan mengukuhkan Ustadz Abu Bayi Muhammad Talasar LC MH menjadi mudir dan pengurus yayasan sebagai ketua yayasan di lembaga kita ini. Oleh karenanya, mulai sejak tahun awal pelajaran yang lalu, hal ini keputusan sudah disampaikan sehingga sudah berlaku bahwa mudir pondok pesantren dan pimpinan yayasan pondok pesantren adalah beliau Ustadz Muhammad Talasar LC MH. Kami sampaikan pengukuhan ini kepada panjenengan semuanya. Kami berharap panjenengan juga ikut mendoakan agar amanah ini bisa dijalankan oleh beliau dan beliau dibantu, ditolong oleh Allah SWT untuk bisa menjalankan amanah untuk bagaimana lebih majunya, lebih berkembangnya pondok pesantren Salman Al-Farisi ini. Demikian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya selaku pembina daripada yayasan dan pembina daripada pondok pesantren Salman Al-Farisi ini akan selalu dan tetap bersinergi dengan pengurus-pengurus, dengan pengampu-pengampu dan pemangku-pemangku yang ada di pondok pesantren ini, sehingga kami tetap akan bersama-sama mengupayakan lebih majunya, lebih berkembangnya pondok pesantren kita ini. Semoga diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir kali kepada putri-putri kami yang akan diwisuda, kami sampaikan selamat dan mudah-mudahan diberkahi sesuai dengan judul daripada majelis kita ini. Selamat dan barokah buat para Izdawati. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian sendiri, bisa berbakti kepada kedua orang tua, dan juga nanti berbakti kepada suami-suami antun, dan semoga menjadi masyarakat yang bermanfaat banyak untuk warga dan juga untuk manusia. Allahumma amin. Pepatah mengatakan, maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Dalam bahasa Arab disebutkan al-ainu basirah wal yadu basirah. Maksud kami adalah mendapatkan yang lebih banyak, yang lebih baik. Tetapi inilah apa yang kita mampu, sehingga apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihannya maka disampaikan sebagai syukur kepada Allah. Apabila ada kekurangannya mohon kami dimaafkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Walidawalina wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan kepada pembina pemangku pada pesantren Salman Al-Farisi yang berada ini, Ustaz Abu Amar Abdullah Al-Bayani Agung Setiawan hafizahullah taala. Berikutnya sambutan yang keempat, sambutan dari pimpinan atau mudir Pondok Pesantren Salman Al-Farisi yang berada ini yang telah dikukuhkan mulai tahun 2023. Beliau Ustaz Abu Bayi Muhammad Talasar LCMH hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخرج من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن. جمع الأسباب والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفى الحكم في جميع العباد. لا تمثل العقول بالتفكيك ولا تتوهمه القلوب بالتصوير.
laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau tadi 3 sambutan tersampaikan yang kami hormati, saya ingin beda. Yang kami doakan, yang kami doakan Bapak Kepala Desa Bapak Rusula, semoga terus menjadi kepala desa. Awet, karena dari ceritanya alhamdulillah, masya Allah banyak manfaatnya dan barokahnya. Insya Allah jenengan mendapatkan amal jariah dari pondok ini juga. Ada tarjah payu. Yang kami doakan Ustaz Abu Zaki, beliau adalah guru saya saat saya masih di Al-Mansur tahun 1998 22 Desember hari Selasa. Di pagi asuhan pondok kecil di Samosir kami, belum masih kecil saja. Semoga Ustaz tetap muda Ustaz, walaupun sudah berusia kuda orang tua. Semoga juga tambah anaknya Ustaz. Abu Lama Ustaz Abu Lama ini juga guru kami, beliau juga kita doakan semoga beliau tambah anaknya 9 saja. Semoga tambah anaknya, tambah sehat Ustaz, dan ini semakin bermanfaat. Ada yang belum disebut Ustaz dengan Abu Wirdan, masya Allah, ini juga sebagai bendahara yayasan megang uang, kalau nggak didoakan bahagia. Jadi kita doakan semoga beliau tambah sukses, panen kebunnya banyak berkahnya insya Allah. Dan para ummahat istri-istrinya semoga memiliki anak-anak yang soleh dan soleh. Semoga anak-anak yang jadi penerusnya dari pondok ini, amin ya rabbal alamin. Dan lupa juga kami sampaikan kepada semua murid dan walasan santriwati, ada beberapa ustaz di sini yang saya kenal betul kudus, ustaz kami juga di PAI. Semoga juga kami juga kepada para santri dan mobil khusus yang kami banggakan, Musawati angkatan ke-10 yang kami banggakan. Semoga antunna ilmunya barokah dan menjadi anak yang soleh. Kalau tadi kata Ustaz Abu Ammar, selamat dan barokah. Kalau saya selamat dan sah, maksudnya sah itu sah dipupuhkan nanti. Tapi kemudian karena waktunya berjalan, kemudian juga dengan saya yakin anak-anak juga mungkin pikiran dan boleh jadi seperti itu, sehingga saya singkat saja. Tidak lupa kami jazakumullah pada sampaikan kepada Ustaz dan Ustaz Muhammad tadi, Ustaz yang telah mengukuhkan anak pribadi. Perlu kami sampaikan, sebetulnya di masa sore ini itu bukan ringan, tapi berat. Nikmat, memang nikmat, Allah berikan banyak pahala, tapi aman dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhir. Sehingga memang sejak di awal, alhamdulillah tatkala kami masuk bergabung berpondok ini, masya Allah sudah benar-benar baik, sudah benar-benar bagus. Kami ini anak-anak pribadi ini hanya melanjutkan dari apa yang sudah dijalankan. Wabil khusus yang beda dengan pondok lain adalah kerjasama yang baik antara pondok dengan pemerintah dan masyarakat. Ini masya Allah tidak gampang, itu tidak gampang, apalagi yang disuka dari daerah itu tidak gampang, tidak gampang. Membangun itu tidak gampang. Sehingga tatkala kemudian masuk ke kamar sini, masya Allah, ustaz-ustaznya semangat semua, rasa keluargaan itu terasa dari sini. Akhirnya saya juga KTP saya itu dari sini. Jadi saya aslinya Balikpapan, kemudian KTP-nya pindah di desa Medan.
Jadi bapak sila saya warga jenengan. Cuma tinggalnya di Pare. Saya tinggal di Pare Beringin sekitar kalau dari sini 15 kilo mungkin kalau Beringin itu. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kamu dan Pak Ustaz Satya, alhamdulillah sudah bilang baik ini tatkala kami ketemu dengan anak pengabdian yang saat ini di belakang itu berkumpulkan status mereka pengabdian saat itu. Saya ajak kumpul, saya bertanya kepada mereka, bagaimana tahun ini, apa yang kita bareng-bareng kita benahi, agarnya kita ombak lebih baik lagi. Mereka menyampaikan tentang kepengasuhan, tentang tahfiz dan sebagainya. Banyak ternyata kalau saya nanya dari samping itu, apa sih yang ingin diinginkan? Karena mereka yang lebih merasakan. Saya sendiri juga dulu sebagai santri tahun 98 sampai saat ini masih santri. Itu benar-benar kadang-kadang perasaan santri itu benar-benar kita apresiasi, kita kumpulkan, insya Allah semakin maju. Mereka minta pengasuhan sebagainya. Alhamdulillah disambut juga dengan Pak Ustadz pengasuhan saya. Alhamdulillah dibangunkan. Itu ustadzahnya itu dibangunkan. Ustadzahnya itu bangun jam 3. Ustadzahnya itu bangun sebelum jam 3. Saya pernah cek 2 kali sini dan benar bangun dan benar membangunkan. Dan masya Allah, tabarakallah, tatkala santrinya bisa tanya, antuna siap membantu, siap Ustaz, kami siap membantu. Karena itu penting Bapak Ibu. Mereka yang inti dalam kepondokan. Kalau mereka itu dalam memberikan contoh keteladanan santri ini, karena kita tahu istilahnya puncak dari pemimpin adalah keteladanan. Dan mereka adalah keteladanan. Benar-benar perhatikan anak mereka. Sehingga kalau mereka minta acara, Ustaz kami tidak cukup. Kebetulan ini adalah bentuk apresiasi. Hari ini di sini bentuk apresiasi untuk mereka sendiri. Dan semua para ustaz dan ustazah, dan masya Allah, para ustaz juga semester lalu pengasuhan. Semester 2 ini fokus kepada tahfidnya. Alhamdulillah. Ba'da subuh sudah dimulai benar-benar. Karena perlu memaklumi bahwa yang mengajar ini adalah ustazah. Ba'da subuh saja sudah repot. Tapi pemantauan semester ini sepakat semuanya, insya Allah hari ba'da subuh sudah dimulai on. Dan semester depan insya Allah semua siap juga. Alhamdulillah. Sehingga pada tahun ini event tasbih berkembang. Itu semua bukan doa dari para wali santri. Kalau tidak salah 49 event. Begitu juga yang MTTI 65 event tasbih. Ada yang 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, sampai 30 juz. Masya Allah, kemudahan terima kasih. Terakhir, saya mohon doanya, saya mohon dukungannya. Karena memang di dalam mengembangkan pondok ini itu jiwa saya ini juga, usia saya masih muda Bapak Ibu. Karena saya santrinya beliau. Kalau kata Bapak kadang-kadang anak saya, karena saya minta untuk beliau. Dari saya. Jadi kami ini masih muda sehingga monggo jika ada dari perusahaan semuanya kasih masukan jazakumullah khairan. Terakhir karena sudah lebih dari 10 menit ini. Kemudian kalau yang saya catat ini belum banyak yang saya catat sebelumnya. Jadi masya Allah pada waktu kita sudah mepet. Saya berpesan juga kepada para santriwati, wisatawan dan wisawati tahun ini, ya, tolong dijaga nama baik pondokmu. Tolong dijaga nama baik para ustaz dan ustazahmu. Kadang-kadang santri itu lupa kata dia sudah di luar pondok. Setahu saya pernah dengar jargon sini. Jargonnya apa? Apa? Santri sampai? Dan jargon santri sampai mati. Benar. Kita santri sampai mati. Itu benar. Maka tolong dijaga Allah. Dan kepada wali murid puasa, tolong disampaikan kepada wali murid lainnya
bila ada yang ingin pondok, sampaikan pondok ini, baguskan pondok ini, kebaikan pondok ini, sampaikan. Player anak sebar yang naik 200 misalnya, Ustaz Abu Aman naik 1000 misalnya, Ustaz Abu Zali yang naik 500, 500, itu nggak ada apa-apanya dengan lisannya ibu-ibu. Pondok ngomong gitu kok itu. Kata anak itu Tuhan anaknya ngomong gimana? Dia kan sampaikan Allah itu ibu jadi amal jadi. Abdullah bin Umar mengatakan la a'lamu fil islami a'zamu wa afdalu min nubuwwati min ba'dil ilmi. Ini Allah tidak mengetahui yang paling utama, yang paling mulia setelah kemuliaan dan kenabian. Setelah kenabian kecuali menyebarkan ilmu, menyebarkan tentang pondok, termasuk menyebarkan ilmu. Semoga menjadi jalinan dan semoga menjadi pemberat amal hidayah. Ini bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila dari kami ada kekurangan, dan mohon maaf juga bila kemudian di dalam tahun ini ya masih ada hal-hal yang untuk kami perbaiki. Dan kami Ibu mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawati Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Kemurahan ini tahun ajar 2024-2025 angkatan ke-10. Persiapan. Dimohon naik ke atas panggung kepada beliau berdua, Ustaz Abu Amar Abdul Adil Al-Ghayami beserta istri beliau Ustazah Ummu Amar Abdul Adil Al-Ghayami untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan gordon dan ijazah kelulusan kepada para wisudawati. Kepada tim Mbak Laila dan Mbak Maimunah untuk mendampingi Ustazah Ummu Amar naik ke atas panggung. Yang kita bisa lihat di TV di pojok kanan, di situ tertuliskan cita-cita daripada Anda menyelami lautan ilmu, moto hidup menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Wisudawati yang kedua kepada Ananda alias Kamil, putri dari Bapak Edi Cahyono dan Ibu Pupung Patona. Ananda alias Kamilah, putri dari Bapak Edi Cahyono dan Ibu Pupung Patona ini mendapatkan hafalan 10 juz. Cita-cita menjadi seorang pebisnis atau entrepreneur muda. Moto hidup, teruslah berdoa karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Wisudawati yang ketiga kepada Alivia Laila Putri Ramadan, putri dari Bapak Muhammad Saiful Anwar dan Ibu Widya Stuti. Ananda Alivia Putri Ramadan ini memiliki hafalan 26 juz. Masya Allah, barakallah. Cita-cita. Ini kalau saya baca setengah bahaya Pak Lurah. Cita-cita ISIS. Istri solihah dapat suami. Istri solihah dapat suami. Memakaikan baju dan mahkota kemudian kepada kedua orang tua di akhirat kelak. Moto hidup semakin dewasa, tidak menunggu badai kehidupan reda, tapi belajar menari di bawah hujan. Berikutnya, wisudawati yang keempat, Ananda Anissa binti Saifullah Al-Huda
dan Ibu Nurul Hidayah. Ananda Anissa, putri dari Bapak Saiful Al-Huda dan Ibu Nurul Hidayati, memiliki hafalan 8 juz. Cita-cita menjadi istri salihah, mutu hidup, tetap istiqomah di jalan Allah. Wisudawati yang kelima, Ananda Aura Nur Intan Maulidia Ar-Rafiq, putri dari Bapak Nur Rafiq dan Ibu Minati. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Ananda Aura Nur Intan Maulidia di pekan terakhir yang lalu atau di pekan yang lalu telah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Cita-cita menjadi seorang psikolog, pebisnis sukses dunia akhirat. Moto hidup, jatuhnya 7 kali, bangkitnya 8 kali. Wisudawati yang ke-6, Ananda Diva Putri Febriana binti atau putri daripada Bapak Yudi Tri Farisyanto dan Ibu Fadlatin Nailasa. Ananda Diva Putri Febriana memiliki hafalan 16 juz. Cita-cita menjadi istri salihah yang berkualitas, sukses dunia akhirat. Moto hidup, wah ini bahasa Madura ini. Try to be better person. Ya benar nggak bahasa ini? Bahasa Madura ini. Madura Timur. Try to be better person. Lebih baik mencoba daripada idas. Apa idas? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Wisudawati yang ke-7 kita panggil Ananda Fadila Uthmaya, putri dari Bapak Farizal dan Ibu Stiutan dari Palembang. Ananda Fadila Uthmaya memiliki hafalan 20 juz. Cita-cita menjadi pengusaha atau pebisnis sukses dunia akhirat, menjadi seorang guru yang paham dan dapat memahamkan. Al-Fahim wal-Mufid. Moto hidup, la tayasu min rauhillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Mahbibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat seluruh para ustadz dan ustadzah, tamu undangan, wali santri, serta rekan-rekanku dan santriwati semuanya. Perkenalkanlah saya, Yudis Karunia Cipta Kencana. Izinkan saya mewakili wisudawan untuk menyampaikan pesan terima kasih dan permintaan maaf. Yang pertama, saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan, keteguhan dan ketegaran kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan acara di pagi hari ini. Yang kedua, terima kasih. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu khairan kepada seluruh ustadz dan ustadzah, kepada guru-guruku, kepada bapak ibuku yang ada di pesantren ini,
Terima kasih telah tulus dan ikhlas mengajarkan segala ilmunya kepada kami, merelakan segenap kekuatan untuk bisa mengajarkan kami segala bentuk kebaikannya. Semoga Allah senantiasa melindungi ustadz dan ustadzah, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan diberkahi hidupnya. Yang ketiga, terima kasih kepada orang tuaku, pada keluargaku, yang terutama adalah kepada ibuku. Terima kasih, Engkau telah melahirkanku. Engkau telah menaruhku di tempat ini untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Terima kasih ibuku tercinta, tersayang, I love you. Untuk ibu saya silakan berdiri. Itu ibu saya, I love you. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk melihat anakmu di sini, Bu. Terima kasih atas pengorbanannya. Ibuku adalah madrasah terbaik pertamaku yang mengajarkanku tentang kehidupan ini. Terima kasih dan minta maaf jika aku belum menjadi anak yang bisa membanggakanmu. Aku tidak bisa membalas segala kebaikanmu karena hanya Allah yang bisa membalasnya semua. Yang terakhir, terima kasih buat pondok ini. Saya bangga sekali sekolah di sini karena ini adalah madrasah terbaik kedua saya. Saya tidak tahu ilmu agama, saya tidak tahu hukum-hukum agama itu seperti apa, kecuali saya diajarkan di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan. Saya bangga sekali sekolah di sini. Terima kasih teman-temanku yang sudah menemaniku selama 4 tahun. Terima kasih. Wish you all the best. Thank you very much. Thank you for everything. I love you. I miss you. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator Bapak Khairul Amin yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Saya untuk lagi, masya Allah. Acara selanjutnya adalah apresiasi kepada ananda berikut ini. Yang pertama, Ananda Fatimah Salma Salsabila, putri dari Bapak Muhammad Khairul Muslim dan Ibu Fatmawati. Untuk dipersilakan naik ke atas panggung. Yang kedua, Ananda Salis Maharana, putri dari Bapak Sugeng Priyo Siswanto dan Ibu Siti Supati. Yang ketiga, Ananda Laila Abidatus Sufia, putri dari Bapak Rianto dan Ibu Umi Alfia. Sebagai informasi tambahan bahwa 3 santri kita yang telah dipanggil ini telah menyelesaikan 30 juz plus tasmi atau setor hafalannya 30 juz sekali duduk dari pagi hingga selesai. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Kemudian kita panggil berikutnya yang baru menyelesaikan 30 juz, walaupun qadarullah lulus belum tasmi. Nanti bisa tasmi langsung dengan orang tuanya. Kepada Ananda Aura Nur Intan Maulidia Ar-Rafiq, putri dari Bapak Nur Rafiq dan Ibu Minati, juga dimohon
Silahkan naik ke atas panggung. Sertifikat 30 juz. Adapun pelakat ini adalah untuk tasnya. Ananda Salis Maharani. Pelakat tasnya. Ananda Laila Abidal Surya. Ananda Aurano Intan mendapatkan sertifikat selesai 30 juz. Terima kasih kepada saudara Muzaki, dipersilakan terlebih dahulu kembali ke tempat semula. 1 SMP juara kelas dipegang oleh Ananda Naomi Al-Ghafurnisa Ayuna. Silahkan naik ke atas panggung. Putri dari Bapak Yulianti Asber dan Ibu Mona Elvina. Disusul kelas TMH 1 atau kelas jenjang SMA kelas 1. Juara 1 diraih oleh Ananda Aisyah Alifatul Asya, putri dari Bapak Agus Srimuddin dan Ibu Khosya. Silahkan menyusul naik ke atas panggung. Kemudian kelas TMH 2 atau kelas setingkat SMA kelas 2. Juara kelas diraih oleh Ananda Azra Sabrina Halwa Sasrina, putri dari Bapak Sigit Limantara dan Ibu Eliana Widianto. Kelas TMH 3 atau kelas jenjang SMA kelas 3. Juara kelas diraih oleh Ananda Faras Syawal Mauhibah, putri Bapak Sudarto dan Ibu Heni Sunaryo. Juara kelas T1 atau jenjang di atas SMA. Juara 1 diraih oleh Ananda Miftahul Husnia, putri dari Bapak Sunarno dan Ibu Istiqomah. Kelas TIS 2, juara kelas diraih oleh Ananda Takia Yuan Samudra, putri dari Bapak Jody Sarju Samudra dan Ibu
Kepada Ustaz Eko dipersilakan memberikan hadiah kepada para ananda terbaik. Tagia, ananda Tagia segera naik ke atas. Kepada Ustaz Eko Abu Wildan dipersilakan kembali ke tempat semula. Untuk para juara kelas diambil foto bersama terlebih dahulu. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Wildan Eko Cahya Jatmika Hafizahullah Ta'ala. Dipersilakan turun ke tempat semula kepada para santriwati terbaik. Barakallahu fikum jami'an. Apresiasi berikutnya, apresiasi diberikan kepada wisudawati terbaik, kepada murid Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Singapura Kediri Ustaz Abu Baik Muhammad Al-SMA Allah Ta'ala dipersilakan naik ke atas panggung untuk memberikan apresiasi kepada wisudawati terbaik. Kami mohon kepada wisudawati terbaik yang dipanggil nanti didampingi orang tua atau walinya. Siapa dia? Siapa kira-kira? Mungkin tidak pernah diperkirakan. Kepada Ananda wisudawati angkatan 10 terbaik, Ananda Salma Aulia. Kepada Ananda Salma Aulia bisa digandeng orang tuanya atau salah satu orang tuanya atau walinya, silahkan naik ke atas panggung bersama ibunda. Silakan pada mudir Ustaz Abu Baik Muhammad SMA Allah Ta'ala untuk memberikan penghargaan terbaik untuk wisudawati angkatan ke-10 terbaik Ananda Salma Aulia. Barakallahu fiik. Masya Allah. Kemudian dipersilakan kepada mudir dan tim untuk turun ke tempat semula, dan kami mohon untuk ibunda daripada Ananda Salma Aulia memberikan sepatah dua patah kalimat untuk kita semua. Kita meninggalkan Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat pada semua pimpinan pengasuh Pondok Salman Al-Farisi dan semuanya ustadz dan ustazah, dan yang terhormat kepada semua wali murid dan yang saya hormati pada Bapak Kepala Desa yang saya sering nongkrong di Pancar, Pak. Saya juga melihat Bapak di tepi apa itu, tepi grojokan itu sambil manggut-manggut mendengarkan karaoke. Saya lihat Pak, saya hafal. Saya tahu saya tadi loh, itu kepala desa ya. Dulu saya tiap hari kalau lagi nongkrong di sana jemput Salman, saya baru tahu ternyata kepala desa. Masya Allah. Terima kasih Pak. Hari ini saya terkejut, saya tidak menyangka kalau Salman mendapat predikat Wisudawati terbaik. Masya Allah. Ya, karena saya tahu hafalannya sedikit dan tadi teman-temannya hafalannya banyak. Loh, saya bingung ini jadinya. Mungkin juga para wali murid juga bingung. Apa ya yang menyebabkan itu? Saya sendiri juga bingung. Luar biasa, Masya Allah. Mungkin ini doanya itu loh, kucing. Salma itu sering itu ngopeni kucing yang lagi kelaparan mungkin gitu. Atau apalagi saya nggak tahu ya. Masya Allah. Sebenarnya saya tahu para ustadz dan ustadzah ini bingung mencari satu karena semuanya baik. Masih bingung, saya ngerti, masih bingung. Karena semuanya baik, semuanya pintar, cantik, sopan santun, sabar, ada semuanya. Tapi ini milik Salma ini mungkin karena perjuangannya. Salma ini lulusan SDN, lalu SMP negeri, terus masuk ke pondok kan. Dan di keluarga juga pertama ini yang masuk pondok, mungkin yang dihargai perjuangannya mungkin. Masya Allah, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pengasuh pondok pesantren ini yang telah memberikan ilmu kepada Salma dan seluruh murid. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil pelajaran. Semoga ilmunya bermanfaat sehingga anak-anak bisa membedakan dalam kehidupannya ini, bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk, dan sehingga bisa menjadi pegangan dan sehingga bisa menjalani jalan yang lurus dan selamat dari api neraka sampai kita kembali berkumpul di surganya Allah. Amin, amin, amin. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rasanya baru kemarin saya mendapatkan Salma. Masya Allah, sudah 4 tahun Bu. Salma ini kerasan loh di pondok. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, sering bilang sih dengan saya seperti ini. Oh, 5 tahun aku beli sementara. Masya Allah. Tapi ya, 5 tahun aku beli sementara. Berarti kerasan loh. Iya, itu buktinya kerasan semuanya lemu gunung-gunung. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dipersilakan Ananda Salma Aulia beserta ibunda untuk kembali ke tempat semua. Barakallahu. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Ananda Salma Aulia. Anak nggak kuat batuk ya Allah. Kok di kamera bisa batuk? Aduh. Balik. Min, nggak ikut. Cep. Nggak mau. Awas aja. Siapa